Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video YouTube channel saya, Syahdatul Fadila dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah internet. Tapi apa sih internet itu? Internet sendiri berasal dari kata interconnection networking, merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP/IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Selain itu, internet juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Kemudian, yang kedua, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Yang ketiga, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Yang keempat, informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Yang terakhir, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Kemudian, bagaimana sih sejarah internet dunia? Awal mula sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika atau US DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset tersebut dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antar satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Tujuan awal diciptakannya internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, kemudian ada University of California, kemudian ada University C. Santa Barbara, dan the University of Utah, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober tahun 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain, sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Secara urut, sejarah internet juga bisa dijelaskan dalam beberapa fase. Yang pertama, pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Kemudian pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Kemudian, pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum, dan pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Selanjutnya, pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET. Sebagai jaringan riset di Amerika Serikat, beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan SFNet.
Kemudian, pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan. Akan tetapi, internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Namun, pada tahun 1990, layanan berubah menjadi berbasis tampilan grafis yang menggunakan www atau www atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Selanjutnya, pada tahun 1993, InterNIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain, dan kemudian sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Kemudian, bagaimana sih sejarah internet di Indonesia? Sejarah internet Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Dalam perkembangannya, internet kemudian terasa lebih komersil dan individual. Di sebagian aktivitasnya, terutama para pebisnis yang melibatkan perdagangan jaringan internet dalam perusahaannya. Ada beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet di Indonesia, yaitu RMS Ibrahim, kemudian ada Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo. Sejarah awal masuknya internet ke Indonesia. Pada tahun 1986, inspirasi tulisan-tulisan awal internet di Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amateur Radio Club atau ARC ITB bermodalkan pesawat transceiver HFSSB Kenwood TS430 milik Haria Sudirapratna. Dengan komputer merek Apple II punya Ono B. Purbo dan sekitar belasan anak muda ITB lainnya. Kemudian pada tahun 1992 sampai dengan 1994, Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Teknologi paket radio TCP/IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net. Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet atau Amateur Packet Radio Network yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP44.132. Pada tahun 1986 sampai dengan 1987 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan Amateur Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Penyedia internet di Indonesia era 1994. Yang pertama yaitu Internet Service Provider atau ISP atau ITechNet, penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna untuk dapat terhubung ke internet. Waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Warung internet atau warnet. Tidak diketahui siapa yang pertama kali memulai menyediakan layanan warung internet ini di Indonesia, tapi bisa terlihat pada tahun aktifnya itu sekitar tahun 1996 sampai dengan 1998. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 1997 sampai dengan 1998, awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya. Mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang, kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau war-in. Tapi akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan masyarakat. Sampai akhirnya pada tanggal 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur.
Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdiah, namun dinilai kurang transparan. Ketuanya diganti menjadi Judith MS dan Michelle Sutiardi dan Abdullah Koro. Ketua umum yang lama yaitu Rudi Rusdiah mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW Komitel atau APW bersama Abdullah Koro, Dr. Asnawi Idris, Hani Sumakul, dan Adliansyah. APW bersifat komersial, bisnis warnet, dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja. Aplikasi internet. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Aplikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, research sharing. Yang pertama ada sharing file. Suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user lain yang terhubung melalui jaringan network. Kemudian ada sharing device, yaitu penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dan ada komunikasi dan informasi. Contoh pertamanya adalah email. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Kemudian ada World Wide Web atau WWW, merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis research yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Kemudian ada File Transfer Protocol atau FTP, merupakan suatu cara yang mudah dan murah dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer. Melalui program FTP yang juga disebut dengan FTP Client, pemakaian dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Kemudian ada chat. Chat adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang maupun banyak orang secara online. Kemudian ada SMS, Short Message Service, ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Selanjutnya ada WAP atau Wireless Application Protocol, ialah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama. Kemudian ada VoIP atau Voice over Internet Protocol, ialah penggunaan telepon melalui internet yang merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Kemudian ada aplikasi teleconference dan aplikasi mailing list. Sekian penjelasan video kali ini mengenai sejarah internet. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan atau kata. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.